Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farisa Dewianti dengan NIM 2361209021, Prodi Bisnis Digital, Universitas Fodekok Bukit Tinggi. Kali ini saya akan membahas hasil resum dari 5 jurnal penelitian di bidang rekayasa perangkat lunak. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat inti penelitian dari masing-masing jurnal. Kemudian saya akan menjelaskan persamaan di antara kelimanya. Mari kita mulai dari jurnal yang pertama. Penelitian pertama berjudul Rancangan Aplikasi Elektronik Menu Restoran PJ83 Jakarta berbasis Android. Penelitian ini bertujuan menggantikan sistem pemesanan makanan manual di restoran menjadi sistem digital berbasis aplikasi Android. Dengan metode grounded yang melibatkan wawancara dan studi lapangan, penulis merancang aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan makanan secara langsung melalui ponsel. Hasilnya, sistem ini terbukti mempercepat proses pemesanan, mengurangi kesalahan input, dan meningkatkan pelayanan pelanggan. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bagaimana digitalisasi sederhana bisa meningkatkan efisiensi bisnis kuliner secara nyata. Penelitian kedua berjudul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karir berbasis web. Tujuannya adalah membantu mahasiswa dan masyarakat mengenali karir yang sesuai dengan kepribadian mereka berdasarkan teori psikologi John Helen. Metode yang digunakan adalah Case-Based Reasoning atau CBR, di mana sistem memberikan rekomendasi karir berdasarkan hasil tes kepribadian pengguna. Sistem ini dikembangkan menggunakan framework CodeIgniter dengan MySQL sebagai basis data. Hasil uji coba menunjukkan sistem ini akurat, mudah digunakan, dan bermanfaat dalam proses konseling karir digital. Kesimpulannya, penelitian ini berhasil memadukan pendekatan psikologis dan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan karir secara lebih objektif dan efisien. Penelitian ketiga berjudul Sistem Smart Home untuk Deteksi Potensi Kebakaran berbasis Internet of Things dengan notifikasi WhatsApp. Penelitian ini dibuat karena meningkatnya kasus kebakaran rumah di Pekalongan. Dengan menggunakan node MCU ESP8266, sensor gas MQ2, sensor api flame, dan DHT11, sistem ini mampu mendeteksi potensi kebakaran secara otomatis. Apabila terdeteksi asap atau api, sistem langsung mengirimkan notifikasi ke WhatsApp pengguna secara real-time. Hasil pengujian menunjukkan waktu respons sistem hanya sekitar 7 hingga 9 detik, dengan tingkat akurasi tinggi. Kesimpulannya, sistem ini efektif sebagai solusi keamanan rumah yang cerdas, efisien, dan terjangkau. Penelitian keempat berjudul Design Thinking untuk Perancangan UI Website Seller Toko, Studi Kasus PT Vetenkot Pradani Abadi. Fokus penelitian ini adalah merancang antarmuka website yang mudah digunakan oleh pelaku usaha kecil di tingkat komunitas. Metode yang digunakan adalah Design Thinking dengan 5 tahap utama, Empathize, Define, Ideate, Prototype, dan Test. Melalui uji heuristic evaluation, hasil penelitian menunjukkan bahwa desain yang dibuat memiliki tingkat usability yang sangat baik dengan skor rata-rata 0,23 yang tergolong sangat rendah dalam tingkat kesalahan. Kesimpulannya, penerapan design thinking terbukti efektif menciptakan desain UI yang sederhana, intuitif, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna non-teknis. Penelitian terakhir berjudul Serious Game Development Model Based on the Game-Based Learning Foundation. Penelitian ini mengusulkan model pengembangan serious game yang menggabungkan konsep game-based learning dengan game development life cycle. Model ini mencakup 4 fase utama, yaitu analisis, produksi, pengujian, dan rilis, serta mengintegrasikan 4 pilar utama pembelajaran digital, yaitu afektif, perilaku, kognitif, dan sosial. Penulis melakukan validasi empiris melalui pengembangan beberapa prototipe game, seperti Telkom Way dan Kitchen Labs. Hasilnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam aspek attractiveness dan stimulation pada pengguna, yang artinya game mampu membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Untuk kesimpulannya, penelitian ini berhasil menghadirkan model konseptual yang dapat menjadi acuan bagi pengembang game edukatif di masa depan. Dari kelima penelitian tersebut, ada beberapa kesamaan penting yang bisa kita simpulkan. Pertama, semuanya berfokus pada pemanfaatan teknologi informasi sebagai solusi praktis terhadap permasalahan nyata di berbagai bidang, mulai dari bisnis, pendidikan, hingga keamanan rumah.
Kedua, seluruh penelitian menggunakan pendekatan rekayasa sistem yang berpusat pada pengguna. Masing-masing penelitian mengikuti pola yang hampir sama, yaitu analisis kebutuhan, lalu perancangan, lalu implementasi, lalu pengujian, dan evaluasi. Ketiga dan yang terakhir, kelima jurnal sama-sama menghasilkan produk nyata atau model digital yang telah diuji secara empiris. Hasilnya tidak hanya bermanfaat bagi pengguna, tetapi juga memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan sistem berbasis teknologi. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya minta maaf. Dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!